Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Masih dalam seri pembahasan chart pattern, episode kali ini kita akan membahas konsep trading ataupun strategi trading menggunakan pola falling wedge. Nah, pola ini merupakan salah satu formasi penerusan trend untuk kategori uptrend. Jadi ketika sahabat trader Forex Club Indonesia semua mendapati sebuah pola falling wedge terbentuk dalam chart trading, ini merupakan sebuah signal ataupun peluang bagi kita untuk mencari open posisi buy. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh bagaimana strategi trading menggunakan pola falling wedge ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, saran kami tim Forex Club Indonesia silakan open account trading di XM. Linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan ikuti edukasi trading yang diselenggarakan oleh XM Indonesia. Sahabat Forex Club Indonesia semuanya boleh mengakses edukasi trading ini di bagian ruang lanjutan lokal. Oke, linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Silakan diklik. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini di link yang ada di bagian deskripsi video ini. Silakan diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua klik bagian menu. Nah, di bagian Learning Center ini silakan pilih dan klik ruang lanjutan lokal. Pada bagian ini, sahabat FCI semuanya dapat mengikuti edukasi trading yang diselenggarakan oleh XM Indonesia, di mana waktunya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Dan khusus untuk hari Kamis, ini perlu diketahui oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, ada special live show. Jadi sahabat FCI semuanya dapat bertanya secara langsung melalui chatbox kepada para analis yang ada di XM. Ada Mas David, ada Mas Jonathan Sara, dan Mas Sujiharto yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua gali ilmunya. Jangan sampai ketinggalan, silakan ikuti edukasi trading gratis yang diselenggarakan oleh XM Indonesia ini. Sekali lagi waktunya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana strategi trading menggunakan pola falling wedge. Ada 8 syarat pembentukan pola falling wedge, di mana syarat ini harus sahabat trader Forex Club Indonesia semua pahami terlebih dahulu sebelum nanti kita aplikasikan ke dalam bentuk chart. Kita belajar line chartnya terlebih dahulu. Syarat yang pertama, instrumen trading ini harus bergerak dalam kondisi yang uptrend terlebih dahulu. Sebuah instrumen trading dikatakan dalam sentimen yang naik ataupun uptrend apabila mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya, mampu membuat puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Oke? Nah, ini syarat pertama pembentukan pola falling wedge. Kemudian yang kedua, setelah instrumen trading ini naik, pola falling wedge ini minimal terbentuk dari 4 buah titik reversal. Nah, ini di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan sebuah pola falling wedge. Minimal terdiri dari 4 buah titik reversal, boleh 6, boleh 8. Oke, minimal ada 4 titik reversal. Setelah kita mendapati sebuah pola yang seperti ini titik reversal yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya, kita tarik trend line, kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga, ini sebagai level resistance. Kemudian kita hubungkan juga dengan trend line dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Nah, yang di bawah ini sebagai level support. Dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua lihat di sini, ketika trend line yang atas dan yang bawah ini kita coba hubungkan, maka akan membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Nah, ini semakin lama semakin mengkerucut pada satu titik, di mana hal ini menandakan bahwa seller mulai kehilangan momentum untuk menekan instrumen trading ini drop. Oke, nah strategi entry-nya setelah kita menemukan pola falling wedge yang seperti ini, kita tunggu terjadinya breakout level resistance. Level resistance itu trendline yang telah kita buat berdasarkan titik reversal yang pertama dan yang ketiga. Kita tunggu sampai dengan ada candlestick yang ditutup di atas level resistance, di atas trendline yang atas ini. Ketika ada candlestick yang breakout level resistance, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Dan biasanya ketika terjadinya breakout up, volume transaksi juga akan meningkat. Nah, peningkatan volume transaksi ini menandakan bahwa buyer mulai masuk ke dalam market dan instrumen trading ini akan mengalami kenaikan ataupun uptrend. Nah, adapun untuk penentuan level take profit pada pola falling wedge ini ada 2 macam ataupun ada 2 cara. Cara yang pertama, sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya dapat mengukur secara vertikal jarak dari titik reversal yang pertama ke trend line. Nah, ini jaraknya berapa poin? Misal jarak dari titik reversal ke trend line ini 100 poin, maka dari breakout ke atas kita ukur juga 100 poin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua,
kita lihat titik reversal yang terakhir. Oke, ini karena ada 4 titik reversal, ini titik reversal yang terakhir. Kita ukur secara vertikal dari poin yang keempat ini, dari titik reversal yang keempat ini ke titik reversal yang pertama. Secara vertikal jaraknya berapa poin? Misal, jarak dari poin pertama ke poin yang keempat sebagai titik reversal ini 900 poin. Maka dari trendline ke atas setelah terjadinya breakout up, kita ukur 900 poin. Nah, ini dua cara penentuan level take profit pada pola falling wedge. Namun biasanya trader menggunakan strategi yang kedua dalam penentuan take profit ini, yaitu kita ukur dari titik reversal yang terakhir sampai dengan titik reversal yang pertama. Secara vertikal jaraknya berapa poin, take profitnya kita sesuaikan dengan jarak yang ini. Oke, nah untuk penentuan level stop loss sama dengan pola yang lainnya kita letakkan pada titik reversal yang terakhir. Perlu diingat oleh sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya bahwa meskipun pola ini termasuk ke dalam kategori pola penerusan tren yang naik, ketika sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua mendapati pola falling wedge terbentuk dalam sebuah lembah ataupun downtrend, maka tetap valid kita sebut sebagai pola falling wedge. Oke, jadi pola ini bisa menjadi pola penerusan tren, bisa menjadi pola reversal. Ketika sahabat FCI mendapati pola yang seperti ini di sebuah lembah ataupun di dasar downtrend, maka ini tetap valid kita sebut sebagai pola falling wedge, dan konfirmasinya tetap kita tunggu sampai dengan level resistance yang telah kita buat berdasarkan titik reversal yang pertama dari yang ketiga ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Jelas ya sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, 8 syarat pembentukan pola falling wedge, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada 2 cara penentuan level take profit, kemudian apabila sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua mendapati pola ini di sebuah downtrend, instrumen trading tersebut turun terlebih dahulu membentuk pola seperti ini, maka ini tetap valid kita sebut sebagai pola falling wedge. Strategi entry-nya tetap kita tunggu sampai dengan terjadinya breakout up level resistance. Silakan bagi sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya yang mau dicatat terlebih dahulu, silakan dicatat. Nah, pada chart yang sekarang sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua lihat, ini pair mata uang EZD USD. Sebelumnya instrumen trading ini naik, membuat high, low, new high. Kemudian di sini terbentuk sebuah pola falling wedge. Ada 4 titik reversal, A, B, C, dan D. Kita hubungkan dengan trendline dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga, dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Nah, ini kita hubungkan membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Semakin lama bentuk segitiga ini semakin mengkerucut pada satu titik. Ini merupakan sebuah signal seller mulai kehilangan momentum dan tidak mampu membuat instrumen trading ini drop. Strategi entry-nya, kita tunggu terjadinya breakout level resistance. Level resistance itu trendline yang telah kita buat berdasarkan titik reversal 1 dan 3. Yang ini. Ketika terjadi breakout up, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Ini candlestick bullish yang ditutup di atas level resistance. Ketika candlestick bullish ini close, kita boleh melakukan entry buy. Sebab di sini sudah terbentuk sebuah pola falling wedge. Pola penerusan uptrend. Ketika candlestick bullish ini close, kita entry buy, kemudian stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir di poin D. Karena ini ada 4 buat titik reversal, di poin yang keempat ini tempat kita meletakkan level stop loss kita ataupun batas kerugian kita. Nah, ini strategi pertama dalam penentuan take profit. Kita ukur dari titik reversal yang pertama, A ini ke trendline. Secara vertikal jaraknya berapa poin? 371 poin, maka kita ukur juga dari trendline ke atas 371 poin sebagai level take profit kita. Kita entry buy ketika candlestick bullish ini close, kemudian instrumen trading ini naik dan order kita close di sini. Kita sudah entry buy ketika candlestick bullish ini close. Risk and reward yang sangat kompetitif, di mana stop loss kita di poin yang D, kemudian take profit kita sesuaikan dengan jarak secara vertikal dari titik reversal yang pertama ke trendline. Ini cara penentuan take profit yang pertama. Dan di sini dapat dilihat oleh sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, ketika terjadi breakout up, volume transaksinya juga meningkat. Di kursor yang kami tunjukkan ini, peningkatan volume transaksi ini merupakan sebuah signal buyer mulai masuk kembali ke dalam market dan instrumen trading ini akan mengalami kenaikan ataupun uptrend. Jelas ya? Nah, ini juga sama pair mata uang USD/JPY TFM 15, instrumen trading ini naik. Kemudian setelah instrumen trading ini naik, membuat sebuah pola falling wedge. Pola ini minimal terdiri dari 4 buah titik reversal. Bentuknya seperti ini, segitiga yang tidak simetris. Kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga menggunakan trendline, ini sebagai level resistance. Kita hubungkan juga dengan trendline dari titik reversal yang kedua ke yang keempat.
Ini bentuknya seperti segitiga yang semakin lama semakin mengkerucut kepada satu titik. Strategi entry-nya, kita tunggu terjadinya breakout level resistance. Ini candlestick bullish yang ditutup di atas level resistance. Kita entry buy ketika candlestick ini close, kemudian stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir sama dengan pola-pola yang lainnya. Kemudian untuk take profit, kita gunakan cara yang pertama. Ini masih menggunakan cara yang pertama. Kita ukur dari titik reversal yang pertama, dari poin A ini ke trendline. Ini jaraknya berapa poin? 382 poin. Maka kita ukur dari trendline ke atas 382 poin sebagai level take profit kita. Kita tidak menggunakan level resistance ataupun support become resistance sebagai referensi take profit kita. Cara pertama, kita ukur dari titik reversal yang pertama ke trendline. Ini strategi penentuan take profit pada pola falling wedge. Cara yang pertama. Kemudian di sini, ini penentuan take profit cara yang kedua. Sebelumnya instrumen trading ini naik, membuat sebuah uptrend, high, low, new high. Kemudian di sini terbentuk sebuah pola falling wedge. Titik reversal yang pertama, A, B, C, dan D. Ada 4 buah titik reversal. Kita tarik trendline, kita hubungkan dari titik reversal pertama ke yang ketiga sebagai level resistance. Trendline yang atas ini sebagai level resistance. Kemudian kita tarik trendline kembali dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Ini membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris, pertanda bahwa seller mulai kehilangan momentum. Kemudian kita tunggu terjadinya breakout up. Ini terjadi breakout up. Candlestick bullish ini ditutup di atas level resistance. Kita tunggu sampai dengan benar-benar candlestick tersebut ditutup di atas level resistance. Ketika candlestick bullish ini close, kita entry buy. Stop loss pada titik reversal yang terakhir di sini di poin D. Kemudian untuk penentuan level take profit, kalau cara yang pertama kan kita ukur dari poin reversal yang pertama ini ke trendline, jaraknya berapa poin. Nah, ini cara yang kedua. Kita ukur secara vertikal dari titik reversal yang terakhir ini, poin D ini, ke titik reversal yang pertama. Jadi kita tidak menggunakan trendline yang bawah, kita gunakan titik reversal yang terakhir di poin D. Ini secara vertikal jaraknya berapa poin, maka dari trendline ke atas kita samakan dengan jarak yang ini. 371 poin, maka di sini juga harus 371 poin. Dan ketika terjadi breakout up, di sini dapat dilihat oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, terjadi peningkatan volume transaksi. Signal ataupun sebuah konfirmasi kedua bahwa buyer mulai melakukan aksi pembelian pada instrumen trading ini. Ini juga sama, permata uang Euro USD, TFH1, instrumen trading ini naik, high, low, new high. Kemudian membuat sebuah pola falling wedge. Ada 4 buah titik reversal. A, B, C, dan D. Ini minimal. Minimal ada 4 buah titik reversal. Boleh 6 ataupun boleh 8. Kemudian kita tarik trendline sebagai level resistance dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga. Dan kita tarik juga trendline dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Ini sebagai level support. Strategi entry-nya kita tunggu terjadinya breakout level resistance. Trendline yang ini sebagai level resistance. Ketika di breakout, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Ini candlestick bullish yang ditutup di atas level resistance. Kita entry buy ketika candlestick ini close, kemudian stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir. Jika ada 4 berarti stop loss kita pada titik reversal yang keempat. Jika titik reversalnya ada 6, maka stop loss kita pada titik reversal yang ke-6. Stop loss kita di bawah sini. Kemudian untuk penentuan level take profit, ini cara yang kedua. Kita ukur secara vertikal dari titik reversal yang pertama ke yang terakhir. Di poin D ini. Ke atas ke poin yang pertama berapa poin? 1450 poin, maka dari trendline ini ke atas kita ukur juga sama 1450 poin sebagai level take profit kita. Peningkatan volume transaksi ini sebagai konfirmasi kedua yang menandakan buyer ataupun pembeli mulai melakukan aksi pembelian pada instrumen trading ini dan probabilitas instrumen trading ini akan mengalami kenaikan sangat besar. Saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara trading menggunakan pola falling wedge ini. Yang perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, bahwa pola falling wedge ini bisa terbentuk pada pertengahan sebuah trend ataupun bisa terbentuk pada sebuah lembah. Bisa menjadi pola penerusan trend ataupun pola reversal. Kemudian ada 2 strategi cara penentuan level take profit. Cara yang pertama kita ukur dari titik reversal yang pertama ke trend line. Kemudian cara yang kedua kita ukur dari titik reversal yang pertama ke titik reversal yang terakhir. Secara vertikal jaraknya berapa poin, kemudian disesuaikan setelah terjadinya breakout up. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Ada banyak sekali strategi trading, ada banyak sekali konsep perdagangan yang kami bagikan secara gratis dalam YouTube channel Forex Club Indonesia. Silahkan sahabat FCI semua buka di bagian tab video ataupun di playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.